Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 Teknologi Pangan Unika Ahmad Jaya. Pada kesempatan ini, kami akan berbagi insight mengenai Single Use Bioreactor atau biasa disebut SUB. Sebelum membahas SUB, kita harus tahu dahulu apa sih bioreaktor itu. Nah, bioreaktor adalah wadah atau bejana yang digunakan sebagai tempat berlangsungnya proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme sehingga nantinya akan dihasilkan suatu produk. Bioreaktor dirancang secara khusus untuk mendukung pertumbuhan optimal dari mikroorganisme dan aktivitas penghasilan produk fermentasi sehingga kondisi optimum fermentasi dapat tercapai. Sebenarnya ada banyak jenis bioreaktor, bergantung pada jenis substrat atau bahan baku, tipe fermentasi, dan jenis produk. Beberapa contoh bioreaktor meliputi stirred tank bioreactor, packed bed bioreactor, membrane bioreactor, photobioreactor, dan single-use bioreactor. Nah, di video ini kami akan membahas mengenai single-use bioreactor. Nah, single-use bioreactor atau SUB merupakan salah satu jenis bioreaktor yang hanya digunakan sekali pakai, lalu setelahnya akan dibuang. SUB juga dikenal dengan sebutan disposable bioreactor. Nah, latar belakang terciptanya single-use bioreactor ini berasal dari masalah-masalah yang timbul dari penggunaan stirred tank bioreactor dan jenis bioreaktor lainnya. Umumnya, setelah proses pemanenan produk atau downstream, bejana dari bioreaktor itu perlu dibersihkan dan disterilisasi sebelum memulai batch fermentasi selanjutnya. Rupanya, proses pembersihan bejana bioreaktor ini cukup membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang besar, terutama pembersihan bioreaktor skala besar di industri. Hal tersebut tentunya menurunkan efisiensi produksi dan meningkatkan cost dari produksi. Oleh karena itu, suatu gagasan untuk memecahkan masalah tersebut dengan dibuatnya single-use bioreactor ini. Mengapa SUV dapat bersifat disposable atau sekali pakai? Kerangka luar SUV umumnya terbuat dari bahan yang kokoh dan rigid, seperti tabung atau bejana logam. Sementara itu, di bagian dalamnya terdapat struktur seperti kantong yang sifatnya fleksibel dan portable. Struktur kantong inilah yang sifatnya disposable dan menjadi key feature dari SUV. Kantong disposable SUV terbuat dari materi polimer yang telah sesuai dengan standar Food and Drugs Administration, seperti contohnya polikarbonat dan politetrafluoroetilen. Kantong disposable dari SUV dapat menyesuaikan bentuk dan ukurannya dengan bagian dalam kerangka kokoh SUV menggunakan mekanisme yang mirip dengan peniupan balon. Kantong SUV juga memiliki sistem pengaturan suhu karena dilengkapi dengan pemanas atau heater mat maupun double jacket. Pada dasarnya, substrat dan mikroorganisme akan dimasukkan ke dalam kantong SUV dan proses fermentasinya akan berjalan di dalam kantong tersebut. Nah, ternyata untuk SUB itu sendiri itu terdiri dari beberapa tipe, contohnya seperti wave mix SUB dan juga stirred SUB. Nah, di sini kami akan membahas satu persatu untuk tipe SUB itu yang dimulai dari wave mix SUB. Nah, untuk wave mix SUB itu memiliki struktur kantong yang umumnya itu terbuat dari polietilen dan proses pengadukan dalam sistem itu dilakukan dengan menggoyang-goyangkan kantong SUB yang ada di dalam kerangka, sehingga terbentuk wave atau gelombang di dalam sistem fermentasinya. Karena gerakan wavy tersebut, oksigen hanya diperoleh dari headspace, sehingga menurunkan pembentukan gelembung saat aerasi. Mekanisme tersebut itu cocok digunakan ketika menggunakan sel mikroba yang bersifat shear sensitif dan diketahui pola shear stress dan tipe wave mix itu bersifat lebih homogen daripada stirred tank reaktor. Nah, berikutnya untuk jenis SUB yang kedua adalah stirred SUB yang merupakan SUB yang memiliki kantong yang umumnya itu terbuat dari polikarbonat. Kantong SUB dari polikarbonat itu memiliki struktur yang lebih rigid, sehingga beberapa stirred SUB itu tidak lagi membutuhkan kerangka luar sebagai penyangganya. Kapasitas kantong stirred SUB ini sendiri itu beraneka ragam dengan jenis kapasitas terbesarnya sebanyak 4.000 liter. Selain itu, karena sifatnya yang lebih rigid, juga membuat kantong stirred SUB ini lebih tahan terhadap folding stress dan tidak mudah bocor seperti kantong SUB yang bersifat lebih lentur. Nah, stirred SUB itu memiliki tingkat automasi yang tinggi sehingga tidak memerlukan banyak intervensi manual dan sistem fermentasi itu menjadi lebih terjaga kesterilannya. Oleh karena itu, stirred
SUB ini lebih cocok digunakan untuk pengembangbiakan sel hidup seperti stem cell. Nah, setelah pembahasan yang cukup panjang mengenai single-use bioreaktor, tentunya kita harus mengetahui benefit dan downside dari disposable bioreaktor ini. SUB telah banyak digunakan di industri karena terbukti dapat menurunkan kos pembersihan dan sterilisasi bejana bioreaktor. Selain itu, dengan hadirnya SUB juga terbukti dapat menghemat waktu produksi karena industri hampir tidak perlu lagi menyediakan waktu untuk proses sterilisasi bioreaktor. SUB juga dinilai lebih praktis dan lebih mudah dioperasikan. Namun, tentunya penggunaan SUB juga tidak selamanya berjalan mulus-mulus saja. Masalah dan risiko seperti kebocoran kantong SUB, tidak optimalnya proses agitasi, serta concern mengenai limbah kantong SUB yang telah digunakan, tidak luput dari pengaplikasian SUB. Oleh karena itu, para peneliti hingga saat ini masih terus mencoba mengoptimalkan dan mengembangkan SUB ini untuk menangani masalah-masalah di atas. Nah, kira-kira seperti itu pembahasan mengenai SUB dari kami. Semoga apapun yang sudah disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan bagi kita semua. Sekian dari kami, terima kasih.